Buku ini cukup tebal, jumlah halamannya ada 417 halaman, diterbitkan oleh penerbit Amzah Jakarta pada cetakan pertama atau terbitan pertama tahun 2012, cetakan kedua tahun 2014, cetakan ketiga tahun 2017, dan cetakan keempat tahun 2019, cetakan kelima tahun 2020. Jumlah halamannya ada 417 halaman. Buku teks tentang ilmu tasawuf ini dikata pengantari oleh guru besar ilmu tasawuf dan juga ketua umum PBNU, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Buku teks ilmu tasawuf ini tentu membahas tentang ilmu tasawuf dari berbagai sudut pandang. Buku ini ada 14 bab, dan bab pertama membahas tentang orientasi tasawuf. Bab kedua tentang posisi tasawuf dalam Islam. Bab ketiga tujuan tasawuf. Bab keempat sejarah timbulnya tasawuf. Yang kelima sejarah perkembangan tasawuf. Yang keenam epistemologi dalam filsafat dan tasawuf. Yang ketujuh kerangka berpikir irfani, dasar-dasar falsafi, ahwal dan maqamat. Ini istilah-istilah tasawuf. Kemudian bab yang ke-8 hubungan tasawuf dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, filsafat, dan ilmu jiwa atau psikologi. Bab ke-9 berbicara tentang tasawuf akhlaki. Kemudian bab ke-10 membahas tentang tasawuf irfani. Bab ke-11 membicarakan tentang tasawuf falsafi. Yang ke-12 membicarakan tentang sejarah dan perkembangan tarekat atau thariqah. Yang ke-13 tasawuf di Indonesia, termasuk di dalamnya nanti dibahas tentang tokoh-tokoh sufi di Indonesia. Dan bab yang ke-14 studi kritis terhadap ilmu tasawuf. Ada beberapa kritik terhadap tasawuf itu dibahas di bab ke-14. Tasawuf adalah suatu cabang ilmu di dalam Islam, di mana banyak definisi yang membahas tentang tasawuf. Tetapi kalau menurut hemat saya, melihat definisi tasawuf dari para tokoh sufi, saya mendefinisikan tasawuf adalah usaha melatih jiwa yang dilakukan secara sungguh-sungguh, yang dapat membebaskan manusia dari pengaruh kehidupan duniawi. Untuk apa? Untuk bertakarrub kepada Allah, sehingga jiwanya menjadi bersih, mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupannya, dan menemukan kebahagiaan spiritualitas. Itu tasawuf. Karena itu orang yang mengamalkan tasawuf sebenarnya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Dan tasawuf ini adalah spiritualisme dalam Islam, mistisisme dalam Islam. Oleh karena itu, sebagai agama Islam yang mengajarkan dua kehidupan, dalam artian dua posisi, yaitu yang pertama posisi spiritualisme
yaitu pendekatan seorang hamba kepada Allah, tetapi juga pendekatan hamba dengan hamba, atau hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Nah, untuk ilmu tasawuf ini adalah pendekatan manusia dengan Allah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa efek manifestasi dari taqarrub ilallah itu juga berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu, pelaku tasawuf, pengamal tasawuf ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan baik secara rohani maupun secara physically itu memiliki pendekatan kehidupan yang serba baik. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Itu adalah inti dari ajaran Islam. Dan dengan melalui pendekatan tasawuf, orang itu semakin baik kehidupannya, semakin baik ajaran pengamalan ajaran agamanya, semakin baik ibadahnya, semakin baik dalam kehidupannya. Dan ilmu tasawuf bertujuan mencapai derajat ke sana. Secara cukup panjang pembahasan dalam berbagai kajian ilmu tasawuf dibahas dalam buku Ilmu Tasawuf ini. Mungkin perlu pembicaraan lebih lanjut, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.